Welcome back. Halo, Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah jebakan catur khusus pemula. Kenapa khusus pemula? Karena tentu di sini teman-teman harus pilih lawan bila memainkan jebakan catur Fred Leaper Attack. Dan seperti apa jebakannya? Baik, kita langsung ke permainan. Tentunya di sini kita harus memegang bidak putih. Permainan diawali dengan pion ke E4. Lanjut hitam pion E5, kuda pion F3 menyerang pion pusat hitam. Kuda membalas ke C6 melindungi pion. Dibalas dengan permainan Itali gajah ke C4 menyerang pion lemah F7. Kuda di sini balik membalas pion E4. Bila teman-teman sudah mendapatkan posisi ini, maka kita mulai jebakannya. Banyak variasi yang bisa dilakukan di sini. Bisa dengan pion naik ke D3 atau kuda naik ke C3. Tapi kali ini kita memainkan kuda ke G5. Jelas di sini kita menyerang pion lemah F7 dua kali. Dan apakah teman-teman ada yang tahu bagaimana cara menyelamatkan pion hitam di sayap raja? Tentunya di sini tidak ada satu perwira pun yang bisa menyelamatkan pion F7. Tidak mungkin menteri melindungi pion naik ke E7. Karena jelas akan sangat sayang. Langkah satu-satunya yang akan dilakukan hitam untuk melindungi pion di F7 adalah dengan naiknya pion ke D5, sekaligus mengajak pertukaran pion dan menyerang gajah putih. Putih akan memukul pion dengan pion ke D5, dan biasanya kuda akan memukul balik pion. Pada permainan tingkat menengah ke atas, biasanya di sini kuda akan naik ke A5 menyerang gajah. Dan biasanya diikuti dengan langkah pion melindungi gajah. Atau juga bisa dengan kuda naik ke D4 dan disusul dengan pion mengusir kuda. Dan hitam akan melanjutkan permainan dengan pion balik menyerang gajah. Jadi kalau gajah memukul pion, sekak kuda memukul gajah. Oke, kembali kepada posisi ini. Karena di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa jebakan ini dikhususkan untuk pemula. Dan setelah pion pukul pion, kuda pukul pion. Sobat Kotak Masalah, di sini teman-teman bisa melanjutkan dengan kuda pukul pion, menyerang menteri dan benteng. Otomatis raja akan memukul kuda, baru kalian naikkan menteri ke F3, sekak, menyerang kuda. Banyak pilihan langkah dari Raja Hitam. Kita coba satu persatu. Di sini bila raja kembali ke E8, tentu kuda akan dimakan. Dan ancaman sekak mat ke petak F7. Tentunya di sini menteri hitam akan naik ke E7, mencoba mengawal petak lemah F7. Maka silakan teman-teman makan kuda, sekak, dan setelah pion pukul gajah, maka lanjutkan dengan menteri pukul pion, sekak. Otomatis akan mendapatkan pemasukan tambahan. Setelah gajah menutup, silahkan makan bentengnya. Atau pilihan langkah hitam yang kedua dengan raja ke G8. Ya, silahkan makan lagi kudanya, sekak. Dan tentu di sini sekak mat tidak akan bisa dielakkan lagi. Setelah gajah menutup sekak, maka sekak mat. Dan bila sekalipun di sini menteri memakan gajah dengan mengorbankan dirinya, tetap saja sekak mat tidak bakal bisa dihindarkan. Setelah di sini gajah menutup sekak, maka sekak mat. Kembali pada posisi sekak. Kalau tadi sudah melakukan langkah ke E8 dan ke G8, bila mana di sini raja bergerak ke E7.
Jelas teman-teman tidak usah pusing, pukul saja kuda. Tentunya hitam akan pusing dengan ancaman sekak di F7. Pasti hitam akan memikirkan hal itu. Tetapi di sini bila hitam lebih mementingkan kuda, jelas di sini kita melakukan sekak dan hitam bergerak ke D6. Maka sekak mat oleh kuda tidak akan bisa dihindarkan. Kalian nanti bisa langsung kuda bermanuver ke E4. Tentunya sekak mat indah oleh kuda. Dan langkah yang masuk akal atau langkah yang terbaik dari hitam pada posisi sekak seperti ini, dengan raja naik ke E6. Silahkan teman-teman naikkan kuda ke C3, menyerang kuda 3 kali. Hitam di sini tentu akan menjawab dengan kuda ke E7, mengawal kembali kuda D5. Maka silahkan majukan pion ke D4. Kita lihat di papan sobat kotak masalah di mana raja hitam sudah berkeluyuran jauh dari tempatnya dan jelas tidak akan mungkin bisa rokade. Tentunya di sini kesempatan dari putih untuk menyergap raja hitam. Dan bila pada posisi ini hitam salah langkah, misal dengan pion memukul pion, suatu kesalahan, maka teman-teman bisa melanjutkan dengan menteri sekak. Misalkan raja bergerak ke D7, tentu saja kalian makan kuda, dan setelah kuda pukul kuda, maka silahkan sekak. Di sini lihat raja hitam hanya ada 2 pilihan langkah, ke E7 dan ke E8. Kemanapun raja hitam melangkah, sekak mat tidak bisa dihindarkan lagi. Sebagai contoh, bila raja hitam bergerak ke E8, maka jelas sekak mat oleh menteri ke F7. Atau di sini bila hitam bergerak ke E7, maka jelas di sini gajah sekak. Dan jalan satu-satunya raja hitam adalah ke petak E8. Tentu sekak mat dengan menteri pukul menteri. Atau di sini bila raja hitam bergerak ke petak putih F7, silahkan teman-teman pukul kuda dengan kuda. Dan setelah kuda pukul kuda, maka gajah pukul kuda, sekak. Sini bila raja hitam menghindari sekak ke F6, tentu menteri akan mensekak ke H4 dan menteri hitam akan hilang. Atau bila di sini gajah menutup sekak, tentu di sini menteri sekak mat. Kita coba sekali lagi bila raja hitam bergerak ke D6. Jelas kuda pukul kuda, dan setelah kuda pukul kuda, maka silahkan menteri pukul kuda, sekak. Langkah satu-satunya hitam di sini raja ke E7. Dan jelas tentunya di sini gajah melakukan sekak. Dan silahkan pukul menteri sekaligus sekak mat. Baik, kembali kepada posisi ini. Jadi langkah terbaik yang dilakukan hitam di sini adalah pion melindungi kuda. Tentunya di sini putih sebelum memukul pion akan melakukan rokade pendek. Tentunya selanjutnya hitam akan menyerang gajah karena sangat berbahaya. Sekaligus persiapan gajah hitam diagonal putih naik ke B7. Silahkan teman-teman di posisi ini melanjutkan permainannya seperti biasa. Tentu dengan keunggulan posisi. Walaupun di sini kita masih kalah 1 perwira. Tetapi lihat di sini perwira hitam sungguh-sungguh tidak berkembang. Lihat gajah hitam dua-duanya di sini tidak aktif. Sementara putih super aktif. Baiklah sobat kotak masalah, itulah video dari pembukaan Italia dengan jebakan Fred Liver Attack. Dan saya ingatkan, bila kalian mau memainkan jebakan ini, diharapkan pilihlah lawan-lawan kalian.
Tentunya lawan yang ya belum jago-jago amat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman suka. Dan Sobat Kotak Masalah, silahkan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan dinyalakan loncengnya. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas didengar, sekiranya teman-teman bisa memaafkan. Akhir kata, salam untuk para pencinta catur. Terima kasih.